warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian berbagai konsep terkait tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip evaluasi serta ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, perkenalkan saya Devi Anita Putri. Saya Endah Lestari, saya Ismail Syarah. Ya, presentasi akan dijelaskan oleh Mbak Endah. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Huber dan Lincoln misalnya mengemukakan definisi evaluasi sebagai suatu proses untuk menjelaskan evaluasi dan menilai manfaat dan nilainya. Sedangkan Gilbert Sachs berpendapat bahwa evaluasi adalah proses di mana penilaian atau keputusan nilai dibuat dari berbagai pengamatan dan dari latar belakang dan pelatihan penilai. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi Anggita, yaitu tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Secara luas, sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan lingkungan, maupun sistem lingkungan itu sendiri. Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari beberapa segi. Bahwa tujuan dan fungsi ada beberapa hal. 1. Penilaian bersifat selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian. Nah, untuk peserta didiknya, penilaian itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. 2. Untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau target selanjutnya. 3. Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapatkan biaya serta didik. 4. Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan seterusnya. Kedua, penilaian bersifat diagnostik. Penilaian bersifat diagnostik apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi syarat. Dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Dengan mengetahui penilaian, guru dapat mengetahui sebab-sebab kelemahan dan akan mudah dicari untuk mengatasinya. Penilaian berfungsi sebagai penempatan. Penilaian fungsi sebagai penempatan adalah sistem baru yang dipopulerkan di negara barat. Adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri bisa dilakukan dengan cara menggunakan modul atau paket belajar itu sendiri. Sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Selain itu, fungsi dan tujuan evaluasi juga sebagai pihak pemangku kepentingan. Manfaat sebagai berikut. Peserta didik diadakan penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh peserta didik. 2. Guru. Hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana sudah berhasil menguasai bahan maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan.
Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Sekolah, apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar peserta didiknya, dapat diketahui pula apakah kondisi belajar sudah sesuai harapan atau belum. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah valid, yakni adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran sarana. Yang kedua adalah berorientasi kepada kompetensi, yakni adanya kompetensi dapat diketahui secara jelas dan terarah. Yang ketiga, berkelanjutan atau berkesinambungan, kontinuitasi, yakni harus kontinu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik. Yang keempat adalah menyeluruh atau komprehensif, yakni dengan adanya evaluasi maka akan mudah dipahami. Yang kelima adalah bermakna, diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Yang keenam adalah adil dan objektif, evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektif berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketujuh adalah terbuka, dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan adalah praktis, oleh sebab itu evaluasi dilakukan dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kesembilan adalah dicatat dan akurat, hasil evaluasi harus secara sistematis dan kooperatif dicatat, disimpan sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yakni kognitif, efektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Yang kedua adalah sistem pembelajaran, terdiri dari 3. Yang pertama adalah program pembelajaran, yang kedua adalah proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga adalah hasil belajar. 3. Proses dan hasil belajar. Yang pertama, evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik. Yang kedua adalah evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik. Yang ketiga adalah kecerdasan peserta didik. 4. Kompetensi atau berbasis kelas mencakup. Yang pertama, kompetensi dari mata pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi rumpun pembelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi lintas kurikulum. Yang keempat adalah kompetensi tamatan. Yang kelima adalah pencapaian keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.